Ya, pemirsa, keadaan di Lebanon terasa makin mengkhawatirkan. Serangan militer Israel ke negara Timur Tengah ini hingga kini telah menewaskan sekitar 300 orang. Warga negara Indonesia yang bermukim di Lebanon pun ikut terancam keamanannya. Dan untuk mengetahui keberadaan ataupun keadaan terkini WNI yang berada di wilayah konflik tersebut, kita akan berbincang dengan Kepala Kanselar KBRI Beirut, Yossi Aprizal. Assalamualaikum, selamat malam Mas Yossi, waktu Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Jakarta, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Yossi, kalau kita tahu tadi beritanya memang juga cukup mengkhawatirkan keadaan banyak eksodus ke ibu kota, ke Beirut. Update terkini sendiri kondisi atau suasana di Beirut dan juga wilayah-wilayah lainnya seperti apa di Lebanon, Mas Yossi? Baik, Mas. Jadi memang dengan terus meningkatnya eskalasi beberapa waktu belakangan ini, itu ketegangan dan kecemasan juga kita rasakan mulai ada di Beirut. Malah di beberapa lokasi juga sudah mulai ada penjagaan ketat, mulai ada patroli dan sebagainya. Baik, kalau WNI... Nah, juga yang terjadi... Silakan Mas Yossi, ya silakan. Ya, jadi memang termasuk yang kemarin arus pengungsian dari Lebanon Selatan ke arah utara, malah di beberapa Beirut, di wilayah di kota Beirut sendiri, beberapa daerah itu juga mulai warganya mulai mengungsi karena daerahnya itu juga menjadi target serangan dari Israel. Ada daerah yang sudah 4 kali mengalami serangan dari Israel di kota Beirut sendiri dan semuanya mencari tempat aman di arah utara. Baik, Mas Yossi, WNI sendiri kita tahu Pak Presiden juga sudah memerintahkan untuk tadi mengamankan dan juga mengurus proses kepulangan. Kita dari data yang kita punya, WNI ada jumlahnya seperti apa dan bagaimana keadaan WNI di Lebanon sendiri untuk saat ini? Ya, jadi sebenarnya yang pertama terkait evakuasi, kita sudah berangsur melakukan evakuasi sejak ditetapkan siaga 1 di Lebanon sejak 4 Agustus lalu. Kita sudah mulai berangsur melaksanakan evakuasi. Sampai hari ini kita sudah berhasil melaksanakan evakuasi bagi 25 orang. Nah, saat ini masih ada 155 orang warga kita yang berada di Lebanon. Termasuk 7 yang sudah berada di shelter, karena sebagian itu tinggal di Lebanon Selatan, yang tentu sekarang kondisinya sudah tidak aman. Kemarin kita bantu tarik dari Lebanon Selatan untuk kita amankan di shelter. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan untuk evakuasi berikutnya, evakuasi gelombang keempat. Oke, dari jumlah yang Anda sebutkan ada 155 dan 7 di shelter. Apakah mereka ini terdampak langsung atau ada laporan bahwa WNI ini rumah atau tempat tinggal atau pekerjaannya terdampak akibat serangan kemarin, Mas Yossi? Ya, sejauh ini memang dampak yang bisa kita catat adalah warga kita yang di selatan, khususnya yang saat ini berada di shelter, itu kejadian serangan dekat sekali dengan tempat tinggalnya di namanya kota Nabatie. Itu dekat sekali dengan kejadian serangan, hanya sekitar 20 meter dari rumahnya. Nah, tentunya kita tidak tahu lagi posisi terakhir rumah beliau seperti apa saat ini, tapi yang mudah-mudahan kita berdoa saja yang terbaik. Ya, sementara warga lain kita pantau masih kondisi mereka masih aman, dalam keadaan baik dan tidak terdampak secara langsung atas eskalasi beberapa waktu belakangan ini. Oke, baik, Mas Yossi, kalau kita melihat eskalasi dan juga bagaimana eksodus, Anda tentu di Beirut lebih paham dan lebih bisa merasakan sebenarnya pengalamannya seperti apa. Kalau yang Anda sendiri alami dan Anda experience, apakah beberapa hari ke depan eskalasi akan semakin tinggi atau menurut Anda bisa saja keadaan lebih baik sebenarnya kalau Anda sebagai WNI yang ada di sana? Kalau kita melihat tentu kita membandingkan keadaan dari hari ke hari, itu intensitasnya kecenderungannya makin meningkat penyerangan, baik dari Israel yang kita rasakan dampak serangannya di Lebanon, maupun dari pihak Hizbullah sendiri, serangannya ke Israel itu semakin intens juga. Maka kalau dari kita lihat perkembangan ini, kita bisa bilang tidak ada tanda-tanda deeskalasi, tidak ada turunnya ketegangan, itu belum terlihat. Malah justru semakin serangan kita lihat
lihat bahkan sampai pagi ini itu serangan dari Lebanon itu sudah sampai mengarah ke Tel Aviv. Itu tentu sudah merupakan suatu eskalasi yang cukup signifikan. Termasuk dari Israel juga melakukan penyerangan ke beberapa wilayah di Lebanon yang sejauh ini sebenarnya tidak pernah menjadi target. Nah, ini yang kita lihat itu konfliknya semakin meluas, serangan semakin menjangkau banyak sekali wilayah, dan ya kita lihat belum ada memang tanda-tanda deeskalasi. Tapi tentu harapan kita semua, termasuk saat ini sedang dilakukan rangkaian sidang di PBB, harapan kita dapat tercapai suatu kesepakatan untuk mulai menurunkan ketegangan. Oke. Jadi memang kalau yang seperti Anda sebutkan tadi, testimoninya memang suasana lumayan intens di sana. Kalau kita melihat tadi jumlah WNI yang tersebar dan juga mereka juga masih di beberapa wilayah, apakah ada kemungkinan melihat kondisi yang seperti ini semua akan dikumpulkan atau ada mekanisme tertentu kalaupun konflik ini akan semakin susah dikontrol, Mas Rosi? Ya, jadi yang pertama mungkin kita sampaikan bahwa kita saat ini shelter kita sudah siapkan bagi warga negara Indonesia yang membutuhkan apabila tempat tinggalnya sudah tidak aman. Kita arahkan untuk masuk ke shelter KBRI Beirut. Apabila membutuhkan bantuan, asistensi, kami sudah menyediakan hotline juga yang bisa dihubungi 24 jam. Kemudian tentu kembali kesempatan ini kami gunakan untuk menghimbau warga kita yang berada di Lebanon untuk bersedia evakuasi pada saat sekarang ini. Yang pada saat kondisi saat ini yang kita bisa bilang relatif mudah untuk melakukan evakuasi, daripada nanti menunggu kondisi sudah chaos, tentu akan sangat sulit untuk melakukan evakuasi. Oke, Mas Yosi, evakuasi yang Anda sebutkan ini, apakah memang evakuasi ke Beirut, ke ibu kota, atau lebih baik memang evakuasi langsung saja pulang ke Indonesia sebenarnya pilihannya? Kita sudah melaksanakan evakuasi langsung ke tanah air, ke Indonesia, melalui 3 gelombang. Kita siapkan gelombang berikutnya. Nah, kita dorong warga untuk bersedia ikut evakuasi. Karena sejauh ini memang sebagian warga menyatakan tidak bersedia untuk evakuasi. Nah, ini juga menjadi catatan kami, dan kita terus dorong para warga. Ya, alasan tidak bersedia ini apa biasanya, Mas Yosi? Karena mereka sudah berkeluarga dengan warga lokal atau seperti apa? Betul sekali, Mas. Jadi ada 2 kelompok besar kalau kita boleh bilang warga negara Indonesia di Lebanon. Yang pertama adalah yang menikah dengan warga negara setempat, tentu akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan keluarga. Kemudian yang kedua itu adalah kelompok pelajar. Nah, yang ini pemerintah Lebanon sendiri sampai saat ini itu belum memberlakukan kondisi darurat, penetapan status darurat, sehingga semua masih berjalan seperti biasa, termasuk perkuliahan. Ini yang masih menjadi pertimbangan banyak kawan kita pelajar, karena kalau meninggalkan begitu saja perkuliahan tentu akan terganggu perkuliahan mereka, dan nanti khawatirnya nanti jadi permasalahan putus pendidikannya atau seperti apa. Baik, Mas Yosi, terima kasih atas laporannya. Saya bisa memahami bagaimana kondisi di sana dan kekhawatiran banyak orang. Semoga nanti deeskalasi ada beberapa hari ke depan, tidak banyak korban jiwa. Apalagi WNI ya, yang tadi semoga semuanya bisa kita amankan. Dan Mas Yosi juga dan para staf di KBRI tetap diberikan kesehatan dan keamanan. Terima kasih, Mas Yosi. Sehat-sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.